selesai. Oke, baik. Kita mulai. Terima kasih kepada apa namanya para pengurus dari HFI ya, untuk apa namanya mengundang saya untuk melaksanakan webinar Fisika Indonesia ini. Jadi memang awalnya yang terpikirkan topik yang saya sedang kerjakan gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada terkait tentang black hole ya, udah sering gitu ya. Sebenarnya juga mau juga saya terkait dengan kosmologi ya. Tapi apa namanya pas saya baca-baca lagi, wah saya kebetulan dengan Pak Ardian juga sedang kita waktu itu pernah ya untuk menyinggung terkait dengan apa namanya BPS solution di supersymmetric theory ya. Ini mudah-mudahan dengan mahasiswa S3 kami itu Emir mudah-mudahan ya setelah lulus dia bisa kerja ke sana gitu ya. Karena ini salah satu yang menarik gitu ya. Oke, jadi topik yang akan saya bahas ini terkait dengan mirror symmetry di N sama dengan 2 per gravity dan its target limit. Jadi apa itu target limit nanti akan saya jelaskan gitu ya. Oke. Oke, jadi yang seperti yang kita tahu ya. Jadi eh, karena ini topiknya berat, kita memulai dari hal yang sifatnya ringan dulu. Jadi kalau kita tahu bahwa struktur materi di alam itu ya ada yang makroskopik, misalkan sentimeter, kemudian ada milimeter, ya, mikrometer, terus ada nanometer, nanoscale, maaf. Kemudian ada femtoscale gitu. Jadi kalau nanoscale gitu itu biasanya atom, kalau femtoscale itu inti atom dan kalau di bawah femtoscale itu biasanya sub sub apa subnukleon ya. Nah, nukleon itu partikel dasarnya itu pembentuknya itu adalah quark gitu ya. Kemudian ada yang lepton juga ya. Lepton itu di luar quark ada apa namanya elektron, neutrino dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan ini apa fisika itu bisa dikatakan merangkum semua skala dari skala makroskopik dan femtoscale gitu ya, femtoskopik lah kita nyebutnya, atau subfemto juga bisa kan, karena nanti kita berbicara tentang string theory itu di sekitar Planck scale ya, 10⁻³ 34. Nah, jadi apa gambaran apa femtoscale ini itu bisa dikatakan kalau boleh diringkas itu ada yang disebut namanya teori standar model. Jadi standar model itu ada dua, yang dibahas di sini adalah standar model terkait dengan fisika partikel atau particle physics. Ada standar model yang lain, kita sebutnya standar model kosmologi. Itu base-nya on GR. Itu sifatnya masih klasik, kalau yang standar model particle physics itu sudah kuantum. Nah, jadi kalau dalam standar model itu kita tahu yang seperti yang saya sebutkan, ya. Jadi ada partikel dasar itu ada kelas lepton, kelas quark, dan yang disebut namanya mediator ya, partikel mediator gitu. Ini biasanya vektor spin 1 ya. Jadi kalau untuk lepton, quark itu adalah apa namanya fermion ya. Jadi ini kayak seperti lepton, ini dia ada elektron, muon, dan tauon beserta neutrinonya di bawah. Sedangkan kalau quark ya itu ada up, down, charm, strain, stop, bottom ya. Dan kalau untuk lepton ini dia muatannya itu bulat, kalau nggak nol atau netral atau satu. Sedangkan quark itu fraksional atau pecahan, min 1/3 atau +2/3. Kemudian ada yang disebut namanya eh, vektor intermediate, jadi partikel perantara perantara interaksi. Jadi ini adalah foton, ini adalah apa Z itu arus netral ya, partikel netral. Kemudian ini dia partikel bermuatan W plus minus dan ini adalah gluon. Dan terakhir yang ditemukan itu tahun 2000 berapa ya lupa sih 2013 ya. Itu adalah partikel Higgs ya. Yang dia itu muatannya itu adalah netral ya. Dan ini yang bisa dikatakan menjelaskan bagaimana proses sebuah benda, sebuah partikel ya yang awalnya tak bermassa karena ada pengerusakan simetri dia menjadi bermassa gitu. Nah, itu salah satu indikator ada hal seperti itu terjadi ketika adanya partikel Higgs gitu.
Nah, ini kalau kita lihat juga yang lepton dengan quark ya, kalau kita lihat ya, dia fermion ya, yang paling rendah itu neutrino elektron ini sekitar diduga ordernya 10 pangkat minus 8 giga elektron volt per C kuadrat masanya. Sedangkan elektron itu 0,00511 giga elektron volt per C kuadrat. Ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa dikatakan lepton itu termasuk ringan kecuali yang tau di sini. Jadi tau di sini bisa dikatakan dia partikel tidak stabil ya. Muon juga tidak stabil. Selain itu stabil untuk lepton. Sedangkan quark ini diduga masanya sekitar nih up down itu sekitar ini, charm itu sekitar ini, yang paling besar itu adalah yang apa top ya 175 giga per C kuadrat. Ya ini bisa dikatakan berapa kali proton gitu ya. Jadi sangat berat dan juga nih quark bottom ya 4,3 giga electron volt per C kuadrat. Jadi ini sangat-sangat berat. Nah, cuma memang masalahnya quark di sini berbeda dengan lepton ya. Kalau quark di sini kita belum pernah melihatnya secara bebas. Jadi dia bisa kita indikasikan itu tergantung quark itu dari state partikelnya. Apa ya partikelnya. Jadi dia belum terlihat bebas. Kemudian kalau untuk yang intermediate vector boson gitu ya, itu ada foton dia masanya nol ya. Kemudian ada W plus minus nih yang partikel bermuatan, W plus minus ya, partikel W ya. Kemudian ada Z0. Nah, bisa dikatakan ini apa namanya? Dia bermasa ya. Jadi kalau yang gamma itu terkait dengan interaksi elektromagnetik, W plus minus dengan Z0 itu terkait dengan interaksi lemah. Sedangkan ini gluon ya, itu terkait dengan interaksi kuat, interaksi antar kuat biasanya. Gitu. Dan dia membawa warna lah istilahnya, warna dalam tanda kutip ya. Oke, jadi dalam standar model yang kita tahu bahwa interaksi dasar itu ada empat ya. Eh, ya kalau kita memasukkan secara keseluruhan ya, tapi kita mengeksklud untuk yang partikel physics itu gravitasi. Ya, jadi interaksi dasar dalam standar model partikel physics itu cuma tiga, yaitu elektromagnetik, ya, interaksi nuklir lemah, dengan interaksi nuklir kuat. Ya. Dan kita tahu elektromagnetik dan lemah ini bisa dikatakan sudah ada model unifikasinya, yang disebut namanya model Glasow-Weinberg-Salam. Walaupun memang di situ masih ada problem untuk coupling konstannya, dia tidak unified di satu titik, tidak apa coincide ya, bersatu di satu titik energi. Nah, jadi kalau kita apa namanya scale energi kita ini kan energi di standar model ya, atau energi yang kita manusia bisa dikatakan eh, yang manusia ketahui gitu ya. Itu kalau kita apa namanya urutkan ya, ada partikel tak bermassa gitu ya seperti foton ya. Ini ada graviton, nih graviton itu termasuk partikel yang masih sifatnya postulat ya. Masih sifatnya postulat. Jadi ya kita masukkan dia bermassa nol walaupun nanti ada model masif gravity. Kemudian ada neutrino, neutrino ini sangat ringan gitu ya. Kemudian atom, elektron ya. Dan ini adalah skala apa namanya? Elektromagnetik sekitar 10 pangkat 12 sebelasan ya. Giga elektron volt. Elektron volt, maaf, elektron volt. Jadi sekitar 100 giga elektron volt untuk elektroweak. Jadi elektroweak model yang model Glasow-Weinberg-Salam itu seperti ini. Nah, di kita itu setahu saya itu sudah menghasilkan sekitar 1 tera elektron volt. Ya. Jadi sekitar 1000 giga elektron volt. 13 bahkan 13 tepatnya. Jadi sudah menghasilkan energi tera elektron volt itu di LHC, ya, di CERN. Nah, kemudian secara teoritis ya itu ada disebut namanya skala grand unifikasi. Kemudian ada yang disebut namanya Planck mass atau superstring scale gitu ya. Itu di atas ini sekitar di atas 10 pangkat 30-an gitu.
Nah, kalau kita lihat ya, antara electroweak scale yang sekitar 100 giga electron volt dengan grand unification ini yang sekitar 10 pangkat 25 atau 26 elektron volt ya, itu kan sangat jauh. Ini isinya nih apa nih di antara apa namanya energi ini? Jadi partikel yang kita ketahui itu cuma sekitar 100 giga elektron volt gitu ya. Masanya, skalanya. Setelah itu kita nggak tahu apa. Nah, orang nyebutnya ini yang disebut namanya energi desert. Walaupun memang nanti di sini ada banyak model, apa namanya, salah satunya model supersimetri yang nanti akan kita jelaskan. Ada model dark matter segala macam untuk mengisi kekosongan ini bahwa ini adalah masa-masa partikel-partikel yang masanya itu sangat berat gitu ya. Nah, itu jadi di sini itu banyak modelnya. Nah, supersimetri itu salah satunya untuk apa namanya menyelesaikan yang ini yang disebut namanya problem hierarchy ya, hierarchy energi. Jadi kalau kita lihat setelah elektroweak itu no physics istilahnya, energi itu no physics, tidak ada fisika gitu ya. Nah, kita untuk model-model alternatif yang sekarang ada, termasuk supersymmetry itu untuk menjelaskan bahwa energi desert, apa yang desert ini itu bisa dikatakan terisi oleh partikel-partikel yang sangat berat yang kita sebut namanya partikel superpartner. Gitu. Oke, itu salah satu motivasi kenapa saya istilahnya belajar supersymmetry lah ya. Apa ofisialnya seperti itu. Ofisial kalau kita bicara di sini. Nah, intinya supersimetri itu apa? Jadi kalau kita lihat yang di standar partikel physics ya, tadi ada quark, ya, ada lepton, maaf, ada apa intermediate vector boson, kemudian ada partikel Higgs gitu ya. Nah, kalau kita perluas apa namanya teori supersimetri ini, intinya bahwa tiap partikel di standar model ini itu punya apa yang disebut namanya super partner. Yang disebut U tilde, C tilde, ini quark ya. Kemudian yang di bawahnya itu yang tilde ini adalah fermion, maaf, leptons, maaf. Nah, ada yang apa namanya intermediate vector boson, kemudian ada yang namanya super partner dari partikel Higgs yang namanya Higgsino. Kalau misalkan quark kita nyebutnya S quark, kalau lepton kita nyebutnya S lepton gitu ya. Kemudian kalau untuk foton kita bisa nyebutnya S foton, kalau gluon itu S gluon gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada selalu ada super partner kalau di teori supersimetri. Nah, ini apa namanya super partner itu terjadi karena apa? Karena kita memperluas teori standar model partikel fisik itu secara non trivial. Kita nyebutnya perluasan disebut namanya simetri Z2. Z2 itu ya bayangannya satu dengan min satu gitu ya. Tapi maksudnya begini, jadi istilahnya kalau dalam aljabar itu ada yang disebut namanya apa generator genap dengan generator ganjil. Ya, jadi supersimetri itu memperkenalkan yang disebut namanya supercharge ya, yang QA di sini. Ini termasuk generator ganjil. Jadi kalau ganjil kali ganjil itu genap, ganjil kali genap itu min satu, gitu. Jadi genap kali genap itu satu, ganjil kali ganjil itu satu. Jadi kalau genap itu apa namanya apa namanya grup Lie yang di standar model ya. Misalkan unitary group ya SU2 cross U1, SU3 cross U1, SU3 cross SU2 cross U1. Ya, itu untuk yang standar model Gates Gates grupnya. Nah, itu kita perluas dengan memperkenalkan QA di sini. Apa Q di sini? Q itu disebut namanya supermuatan. Jadi kalau misalkan apa generator SU3, S cross SU2 cross U1 itu atau unitary group lah ya dia bersifat genap, Q di sini bersifat ganjil gitu. Nah, perluasan Z2 graded dari teori standar model itu kita sebutnya namanya teori supersimetri. Nah, A di sini apa superscript A di sini itu nilainya 1 sampai N. Jadi kalau A-nya sama dengan satu, kita nyebutnya N sama dengan satu. Itu yang disebut namanya minimal supersimetrik. Dan perluasan supersimetri
yang secara fenologi itu bisa dikatakan apa istilahnya ya, ya bagus gitu ya. Itu yang kita sebut namanya minimal supersymmetric standard model. Jadi supersimetrinya itu n sama dengan satu. Kalau n sama dengan 2 gimana? Nah, n sama dengan 2 itu ada problem di sana. Itu terkait dengan kalau n sama dengan satu itu kan dia apa super parternya itu ya masing-masing satu gitu ya. Kalau ditambah n sama dengan 2 jumlah partikelnya makin banyak. Jadi makin makin rumit jadinya. Jadi kita memperkenalkan itu di n sama dengan satu saja yang minimal dan itu bisa dikatakan ya dalam tanda kutip bagus lah gitu ya. Apa namanya untuk menggambarkan perluasan dari standar model secara supersimetrik. Tapi untuk kasus kita itu kita meninjaunya n sama dengan 2 karena kita meninjaunya ini secara matematik di n sama dengan 2 ini. Kalau untuk n sama dengan satu itu memang lebih cocok ke fenomenologi gitu ya. Kalau n sama dengan 2 itu sebenarnya lebih cocok ke matematik gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan string teori. Oke, nah jadi uh, model supersimetri yang seperti apa sih yang cocok untuk alam ini gitu ya. Nah, kalau kita ketahui ya argumennya bahwa kita tidak mendeteksi superpartner di alam ini gitu. Nah, makanya apa namanya? Karena kita tidak mendeteksi superpartner di alam semesta ini, maka untuk level energi sekarang ya, maksudnya untuk level energi sekarang, maka supersimetrinya itu jadi rusak kita sebutnya. Jadi bisa dikatakan pada kenyataannya, faktanya bahwa alam semesta itu tidak supersimetrik. Makanya supersimetrik itu harus rusak. Nah, supersimetrik itu rusak, itu menyebabkan bahwa partikel-partikel yang superpartner itu dia menjadi sangat masif itu apa masanya sangat besar gitu ya. Dan bahkan ini ada model juga yang terkait dengan supersymmetric standard model itu bahwa ini adalah kandidat dark matter gitu ya. Jadi dia dikatakan dark matter itu karena tidak berinteraksi dengan cahaya. Nah, jadi yang tadi kita apa namanya tinjau supersymmetric theory, super patternnya ini jadi sangat masif dia, jadi sangat apa bermassa sangat besar gitu ya. Jadi karena bermassa sangat besar untuk energi sekarang itu dia masih belum bisa kita ngelihat gitu ya. Jadi yang desert ini bisa dikatakan dia diisi oleh skala supersimetri apa skala supersimetri rusak ya atau skala pengerusakan supersimetri dan ini terkait dengan massa dari superparternya. Jadi massa superparter itu dia bisa dikatakan merupakan fungsi dari skala supersymmetry breaking gitu ya. Jadi dia memang sangat-sangat besar, gitu. Jadi makanya pada level energi yang 1 tera ini kita belum bisa mendeteksi superpartner karena dia sangat besar, sangat masif massanya. Nah, itu argumentasi yang bisa dikatakan eh, secara logis ya bahwa kita memang harus menerima fakta bahwa superpartner itu tidak terdeteksi pada energi yang sangat rendah. Dan apa namanya ini terkait dengan skala Big Bang ya. Jadi eh, ini juga masih hipotesis ya terkait dengan skala Big Bang ini ya. Jadi awalnya memang Big Bang itu radius alam semesta itu sekitar order 10⁻⁴ yang disebut namanya radius Planck ya, alam semesta dan alam semesta itu energinya sekitar 10⁻35 kalau tidak salah ya elektron volt ya. Jadi masih sangat apa sangat-sangat tinggi gitu. Dengan radius yang sangat-sangat kecil. Jadi dense-nya itu kerapatan massa itu sangat sangat besar. Itu yang terkait dengan Big Bang di sini. Jadi sekali lagi saya katakan di atas energi LHC ini itu masih merupakan spekulasi dalam artian ya belum terdeteksi secara eksperimen. Nah, saya nggak tahu untuk 10 tahun ke depan apakah bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita eh, ke string teori. Jadi string teori itu orang berargumen bahwa string teori itu terkait dengan supersimetri. Jadi low energy atau energi rendah dari supersimetri dari string teori itu atau dikatakan superstring ya, itu adalah supersimetri gitu. Nah, jadi eh, itu ini analog. Jadi supersimetri
yang tadi kita rumuskan itu di dimensi 4. Kalau untuk sekarang itu kita memperkenalkan supersimetrinya di dimensi tinggi. Intinya sama, dia memperkenalkan supercharge. Jadi supercharge ini adalah generator yang bersifat fermion. Dan untuk dimensi yang lebih tinggi, untuk tiap-tiap dimensi itu pada umumnya representasi fermioniknya itu berbeda. Seperti di 4 itu representasi fermioniknya 4 kali 1. Kalau di misalkan apa namanya di 10 yang nanti kita kita bahas itu dia 16. Kemudian kalau di 11 dimensi itu 32 ya, 32. Nah, sejauh ini yang orang dapat konstruk atau bangun terkait dengan supersymmetric field theory di dimensi tinggi itu di dimensi 11. Dan itu memang sudah dalam tanda kutip diprediksi oleh Werner Nam di papernya tahun 70-an lah ya, bahwa dia dapat mengkonstruk apa supercharge itu dalam dimensi 11 gitu. Nah, tapi orang memang masih spekulasi, bukan berarti supersimetri di atas 12 dimensi tidak ada. Bisa jadi ada, cuma orang masih belum tahu bagaimana mengkonstruknya atau membangunnya gitu. Nah, jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa di string teori itu bisa dikatakan kalau kita berbicara fisika, ya biasanya kita berbicara Lagrangian. Nah, Lagrangian string teori itu kalau secara eksaknya orang masih belum tahu. Nah, tapi biasanya string theory itu pada low energy, ya low energy ini juga relatif ya. Jadi dia dapat digambarkan sebagai super gravitasi pada energi rendah. Jadi makanya kalau kita bicara string theory, itu pada umumnya kita berbicara tentang super gravitasi di dimensi 10 gitu ya. Dimensi 10. Nah, jadi sekitar tahun 96-97 ya. Yang menariknya itu ketika kita bisa dikatakan sampai saat ini kan kita masih berusaha mencari istilahnya yang disebut unifikasi teori gitu ya di 4 dimensi. Nah, yang menariknya itu di string teori ya itu bisa dikatakan di apa diinisiasi ya di apa bisa diinisiasi atau diusulkan oleh Edward Witten gitu ya bahwa string teori itu dia ada 5 jenis. Jadi ada heterotik, type 2. Type 2 itu ada dua, ada A dan B. Kemudian ada tipe 1 dengan ada heterotik yang E8 cross E8. Pokoknya ada SO32. Dan ada kalau yang 5 ini string teorinya itu di 10 dimensi. Nah, ada satu lagi yang disebut namanya supergravitasi di 11 dimensi. Gitu. Nah, ini merupakan gambaran low energy description ya, gambaran low energi rendah dari yang disebut namanya M theory. Jadi M theory itu ya ini kalau kata saya baca gitu M itu singkatan dari mother. Itu mother theory, M theory dari Witten ya. Tapi uh, saya nggak tahu apakah Witten mengatakan M itu adalah mother gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa unifikasi itu ternyata terjadi di dimensi tinggi. Yang di dimensi 4 kita masih belum tahu gitu ya. Makanya ini salah satu yang menarik ketika kita belajar di string theory itu seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke N sama dengan 2 supergravity ya. Nah, jadi intinya bahwa kalau kita berbicara apa namanya supergravitasi itu nanti ada multiplet gravitasi yang spinnya 2. Kemudian ada yang disebut namanya super patternnya kalau untuk N sama dengan 2 itu ada yang namanya gravitino. Kebetulan kalau untuk di N sama dengan 2 itu ada 2 gravitino. Ya, kalau di N sama dengan 1 cuma 1 gravitino. Nah, tapi di N sama dengan 2 multiplet gravitasi itu ada tambahan satu lagi selain gravitino ada yang disebut namanya gravifoton. Ini spinnya 1. Kemudian ada juga yang disebut namanya multiplet vector. Itu biasanya ada medan gauge ya spinnya 1. Kemudian ada fermion di sini.
spinnya setengah yang disebut namanya G-Gino. Kemudian namanya ada skalar ya. Dua skalar, satu skalar, satu lagi pseudo skalar. Jadi bisa dikatakan ini nanti dua skalar ini membentuk apa bisa dibentuk sebagai bilangan kompleks lah gitu. Kemudian ada yang disebut nama hypermultiplet. Nah, hypermultiplet ini itu ada dua fermion, satu lagi, kemudian ada empat skalar gitu ya. Ini spinnya nol, skalar spinnya nol. Nah, ini yang disebut namanya supergravity, yang disebut namanya local supersymmetry. Nah, kemudian kalau kita bentuk kopling secara umum, medan skalar dalam vektor multiplet atau multiplet vektor itu dia membentuk geometri kompleks yang disebut namanya local spatial Kähler. Jadi geometri kompleks itu ada sendiri ya. Kähler itu udah pasti geometri kompleks ya. Dan ada tambahan sifat-sifatnya yang maka disebut Kähler. Nah, spatial itu artinya geometri Kählernya itu ditentukan oleh sebuah fungsi holomorfik. Sebuah fungsi holomorfik. Saya nggak akan menjelaskan secara detail apa gitu ya. Tapi ininya seperti itu sifatnya. Dikatakan lokal itu karena ini muncul di lokal supersymmetric. Ada L itu juga yang nyebutnya logaritmik atau yang disebut namanya projective spatial Kähler. Dia jadi bentuknya logaritmik gitu, fungsi Kählernya namanya. Kemudian medan skalarnya yang dalam hypermultiplet ini tuh membentuk geometri real yang kita sebut namanya quadratic Kähler atau disingkatnya QK. Jadi kalau Kähler itu geometri kompleks punya satu almost complex structure namanya. Kalau yang quaternionic Kähler ini dia punya punya tiga atau sebenarnya punya dua, tapi yang ketiganya bisa di-generate dari dua almost complex structure. Jadi kalau spatial Kähler ini kita sebut namanya apa ya? eh, Dia kita nyebutnya line bundle ya, bukan bukan U1 tapi jadi U1 bundle itu merupakan sub geometri, dia sub geometri Kähler dari Kähler secara umum. Kalau U1 bundle, kalau yang di sini Quaternion Kähler itu kita nyebutnya SU2 bundle, SU2 bundle. Ya, itu Quaternion Kähler dia jadi ada dua kompleks structure. Jadi kompleks structure itu menjamin kalau dia itu ada satu berarti dimensinya genap. Kalau dia itu ada dua berarti dua kali dari dua, jadi ada empat kali. Jadi kalau ini dimensinya minimal dua, kalau yang ini dimensinya minimal empat. Atau ini kelipatan 2n, ini kelipatan 4n. Jadi kalau saya simpulkan, geometri skalarnya itu merupakan produk dari geometri yang disebut namanya local spatial Kähler dengan quaternion Kähler. Nah, tadi kita sebutnya itu adalah local supersymmetry. Itu terkait dengan gravitasi, supergravitasi. Nah, kalau di sini kita bicara tentang global supersymmetric atau rigid supersymmetric. Artinya kita berbicara tentang teori supersymmetric tanpa melibatkan gravitasi. Jadi yang ada itu cuma multiplet vektor saja. Kurang lebih kontennya sama. Itu satu ya medan gauge-nya, kemudian dua medan fermion, kemudian dua skalar. Kemudian permultipletnya sama. Dua fermion dengan empat skalar. Cuma perbedaannya kalau untuk di global supersymmetric atau rigid supersymmetric itu medan skalarnya dia membentuk geometri kompleks juga, tapi yang disebut namanya rigid spatial Kähler. Jadi dia bukan projektif atau logaritmik dia fungsi Kählernya. Jadi berbeda dengan yang di lokal supersymmetric atau supergravitasi. Sedangkan medan skalar pada hipermultiplet itu membentuk geometri real juga, tapi namanya bukan quaternionic, tapi yang disebut namanya hyperkähler. Itu yang disingkatnya HK. Jadi kurang lebih untuk n sama dengan supersymmetric, geometri skalarnya itu dia merupakan produk dari yang disebut namanya rigid spatial Kähler
dengan dikalikan dengan hyperkähler. Gitu. Nah, jadi ini terkait dengan yang disebut apa itu rigid limit. Jadi kalau tadi kita bahas, ya ini kan ada dua supersimetri. Jadi ada supergravitasi yang disebut nama lokal, ada yang disebut namanya global atau rigid supersimetri, artinya yang supersimetri tanpa gravitasi. Nah, hubungan keduanya itu apa? Nah, hubungan keduanya itu apa yang disebut namanya rigid limit. Ya, rigid limit. Jadi rigid limit itu apa? Jadi kalau kita lihat apa biasanya dalam sebuah teori itu ada energy scale ya, yang seperti tadi saya sebutkan di standard model itu ada electroweak scale, ada QCD scale, yang quantum chromodynamic scale, ada supersymmetry breaking scale, ada grand apa skala unifikasi atau grand unification scale. Yang terakhir itu ada yang disebut namanya Planck scale gitu ya. Gitu. Nah, jadi dalam suatu teori itu ada banyak, pada umumnya itu ada banyak apa namanya skala energi gitu ya. Ini kalau kita apa namanya supersymmetric yang apa namanya eh, yang tanpa gravitasi ya dengan ini yang pakai gravitasi atau yang lokal. Ya. Keduanya di sini ada skala energi. Nah, skala energinya itu tadi yang saya sebutkan ada Planck mass ya, ada yang ini disebut cut off energi yaitu tadi contohnya itu adalah elektron lemah, QCD gitu ya. Mungkin ada yang kita sebut grand unification scale gitu dan sebagainya. Nah, jadi cara mencari hubungan antara local supersymmetric dengan global supersymmetric atau rigid supersymmetric itu biasanya kita mengambil skala energinya itu sangat besar, sangat besar. Nah, yang paling mudah adalah ketika kita meninjau, misalkan dalam teori supergravitasi itu hanya ada massa Planck gitu, yang misalkan itu cuma ada satu, nih cuma kita ambil ya. Jadi kalau saya ambil massa Planck-nya itu menuju tabir hingga, jadi dengan metode perturbatif gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan dari n sama dengan 2 supergravitasi ke n sama dengan 2 supersimetri. Ya. Yang local special Kähler-nya itu akan menjadi yang rigid special Kähler, tapi secara khusus dia bentuknya itu adalah kompleks apa atau apa istilahnya nih kompleks CNV lah ya, atau dia isomorf dengan R 2NV. NV di situ adalah jumlah dari vektor multipletnya. Sedangkan apa namanya untuk yang quaternion Kähler-nya dia akan menjadi hyperkähler, tapi hyperkähler-nya itu dia adalah flat. Ini flat ya, flat dengan apa di apa R itu apa ya geometri Euclid ya, geometri Euclid real flat 2NV yang di sini hyperkählernya itu adalah geometri real ya. Dimensinya 4NH. NH itu adalah jumlah dari hipermultipletnya berapa. Ini yang paling mudah. Nah, eh, kalau misalkan dia itu ada skala energi lain selain apa namanya Planck scale ya, misalkan di sini lambda QCD gitu. Nah, ini nih nanti biasanya nanti akan menjadi contohnya misalkan ini terkait dengan yang disebut namanya limit Seiberg-Witten teori. Jadi kita dapatkan bahwa kita dapat supersimetri n sama dengan 2. Nah, dia itu nanti terkait dengan yang namanya Seiberg-Witten teori di supersimetrik globalnya gitu ya. Kalau kita ambil yang lambdanya lambda QCD. Nah, ini sudah dipublish ya kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Gitu. Nah, terkait dengan mirror symmetry itu apa? Nah, sebelum kita bahas terkait dengan mirror symmetry,
Jadi kita bahas dulu terkait dengan yang disebut namanya teori string tipe 2. Nah, teori string tipe 2 ini itu ada seperti yang saya bahas sebelumnya, itu ada dua, ada tipe 2A dengan tipe 2B. Nah, ini yang kalau tipe 2A itu kita nyebutnya namanya non-chiral. Kalau yang eh, tipe 2B itu nyebutnya chiral. Yang paling mudah itu chiral ini medan skalarnya itu kita bisa bentuk kompleks di type 2B. Kalau di type 2A tidak. Itu yang paling mudahnya seperti itu. Dan kemudian di type 2A dan type 2B ini ada hubungan yang disebut namanya T-duality. T-duality itu apa? Jadi kalau kita compactified type 2A pada S1 ya, itu akan menghasilkan supersymmetric theory di uh, dimensi 9. Nah, jadi kalau type 2A itu kita apa namanya kompaktifikasi pada S1 dengan radiusnya itu adalah R. Kalau type 2B itu kita compactified S1 tapi radiusnya itu dibalik jadi 1/R gitu. Karena Nah, pas musim hujan kan. nah, Pas tanjakan hubungan itu kan. antara R Udah menjadi mau satu malam per R soalnya. itu yang kita sebut namanya T-duality. Jadi T-duality itu apa? Jadi type 2A dengan type 2B ini itu mempunyai gambaran supersimetrik yang sama pada dimensi 9. Gitu. Kalau kita kompaktivasi pada S1. Tapi yang radiusnya 1R, satu lagi 1/R. Jadi bisa dikatakan kalau kita decompactified dari 9 itu balik lagi ke atas, itu ya bisa dikatakan ada duality di sana. Ya, antara tipe 2A dengan tipe 2B. Nah, untuk lebih jelasnya duality itu dijelaskan di papernya Eric Betzoff, Chris Hall, dan Thomas Ortin ya, tahun 1995. Itu untuk lebih jelasnya. Saya hanya mengungkapkan idenya seperti itu. Nah, simbol CY3 itu adalah yang disingkat namanya Calabi-Yau threefold. Jadi Calabi-Yau threefold itu apa? Calabi-Yau itu adalah ya itu dari nama orang, satu Calabi dengan satu lagi Singtung Yau ya. Jadi Calabi-Yau threefold. Jadi Calabi-Yau itu adalah geometri Kähler yang Ricci tensornya itu sama dengan nol atau Ricci flat lah kita nyebutnya. Dan CY3 ini itu dia spesifik. Jadi dia itu adalah apa namanya, uh, mohon maaf ini kecoret-coret ya. Ini mungkin ada yang error mungkin kali ya. Di host Pak Ardian mungkin ya. Oke, jadi ini bukan saya yang coret-coret ya. Jadi kalau threefold itu adalah manifold kompak Kähler yang berdimensi 6. Kenapa dimensi 6? Karena kita ingin mengkompaktifikasi tipe 2 string teori dengan tipe 2B string teori itu pada Calabi-Yau. Dan ini akan menghasilkan gambaran N sama dengan 2 supergravitasi di 4 dimensi. Tetapi sifatnya ini adalah kelas khusus dari N sama dengan 2 supergravitasi. Jadi dia tidak umum. Jadi hasil compactified type 2A dengan type 2B pada Calabi-Yau threefold itu menghasilkan N sama dengan 2 supergravitasi pada dimensi 4. Dan dia merupakan kelas khusus. Jadi istilahnya apa ya? Ya kelas khusus dari N sama dengan 2 supergravitasi pada dimensi 4. Gitu. Nah, jadi dengan kata lain, apa namanya type 2A pada Calabi-Yau threefold, yaitu merupakan bisa dikatakan mirror type 2B pada Calabi-Yau threefold pakai tilde. Jadi Calabi-Yau threefold ini dengan Calabi-Yau threefold ini merupakan mirror satu dengan yang lainnya. Nah, mirrornya di sini itu terkait yang disebut namanya kelas kohomologinya. Jadi dia tertukar. Jadi kalau nanti di sini terkait pernah dengar namanya Hodge diamond terkait dengan bilangan Hodge ya, bilangan Hodge di Calabi-Yau threefold dengan Calabi-Yau threefold ini dia saling menukar. Itu ada yang merupakan ciri dari mirror simetri atau realisasi dari
mirror symmetry di type 2A dengan type 2B. Nah, ini apa namanya mirror symmetry ini bisa dikatakan rumusan dalam tanda kutip secara matematiknya itu dilengkapi oleh siapa David Morrison ya, di tahun 1996 di Nuclear Physics B tahun B46 ya tahun 1996. Nah, jadi bisa dikatakan kalau Anda baca paper David Morrison ini ya bisa dikatakan walaupun jurnal fisika, tapi yang dia bahasanya bahasa matematik gitu ya. Agak sulit bagi kita kalau untuk yang pertama kali belajar gitu. Nah, jadi apa namanya yang paling mudahnya kalau kita baca tentang mirror symmetry itu di papernya Secotti, Ferrara, de Giraldillo terkait dengan apa namanya mirror symmetry antara type 2 dan type 2B di Calabi-Yau threefold gitu ya. Nah, jadi biasanya dalam apa namanya realisasi teori medan mirror symmetry itu bisa terlihat yang apa istilahnya apa yang disebut namanya CMAP ya. Jadi CMAP itu adalah yang memetakan antara geometri medan skalar di vektor multiplet ke geometri di hypermultiplet. Nah, itulah yang disebut namanya S-map gitu ya. Jadi S-map. Jadi C-map itu merupakan apa dapat dibangkitkan. Jadi generator itu adalah C-map, jadi S-map. C-map itu. Jadi S-map itu adalah dia sifatnya memetakan dari local special Kähler ke coordinate Kähler. Itu yang lokal. Yang kita sebut namanya local S-map. Nanti local S-map itu dia apa namanya membangkitkan yang disebut namanya local CMap. Kemudian kalau kita ambil istilahnya pada rigid supersimetriknya gitu ya, di n sama dengan 2 supersimetrik tanpa gravitasi atau global, itu S-map-nya itu S-map rigid, rigid S-map ya. Itu memetakan ke rigid special Kähler ke hyperkähler. Itu yang ininya rigid gitu. Nah, jadi apa namanya Mohon maaf eh, Pak Bobi, ya, waktunya mungkin tinggal 5 menit lagi. oke oke ya. Ini terakhir. Jadi kalau kita oh Pak Hardian mungkin ini coret-coretannya bisa dihilangin kali, kayak dari Pak Hardian ini. Saya bukan hostnya Pak. Eh, Oh gitu. jadi saya, Oke oke saya nggak bisa ngilangin. Saya tadi coba oke oke notif terus delete, oke oke. Mungkin dari nggak bisa niat. ini. Oke, Nggak tahu ini dari. iya, oke. Oke, jadi eh, apa namanya? Saya nggak akan menjelaskan secara detail, tapi kurang lebih idenya bahwa di paper ini kita menunjukkan bahwa kita bisa apa namanya membuat apa namanya si map lokal ini dia rigid limitnya itu ke rigid global supersymmetric gitu dengan dua skala energi. Jadi misalkan kita ambil satu itu lambda QCD, yang satu lagi adalah Planck mass gitu ya. Dengan hubungan antara lambda QCD itu jauh lebih kecil dibanding dengan massa Planck mass gitu. Dan memang apa namanya rigid limit ini sudah saya cek, ternyata dia memang berlaku untuk uh, hingga ini apa quantum correction. Jadi kalau saya punya misalkan apa namanya local special Kähler dengan koreksi kuantum gitu ya, itu juga nanti akan menghasilkan apa namanya quaternion Kähler itu dengan koreksi kuantum juga gitu. Nah itu istilahnya sudah dihitung ya, tapi masih unpublished gitu ya. Karena saya pikir itu hal yang sifatnya tidak apa mungkin trivial kali ya kalau kita submit ke jurnal. Jadi masih belum ada apa istilahnya ya eh, apa ya sesuatu hal yang non trivialnya lah ya mungkin ya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Bobi untuk presentasinya. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab.
Kalau ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat atau bisa juga mengacungkan tangan, mengacungkan tangan ya, raise hand. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya mungkin saya ada sedikit pertanyaan coba mengenai Baik, supercharge itu. ya, Supercharge itu apa dia itu seperti nuter eh, charge gitu, dia conserve gitu. Eh, Apa artinya dia punya eh, conserve current lah. Kan definisi kalau di nuter charge, kalau dia punya conserve charge berarti dia punya conserve current. ya, Nah, berarti kalau karena dia fermion kan berarti dia eh, currentnya itu selain punya indeks apa vektor spacetime vektor juga ada indeks spacetime Fermion. index juga fermion index. Eh, nah Ya, yang saya tanyakan itu mengenai super kalau dia super gravity, kalau dia super charge-nya ya, itu eh, kan biasa kalau kita definisikan supercharge itu kan pakai partial derivatif ya. ya, Nah, nah karena representasinya. Ya. nah ini kan karena ada gravity, apa dia itu tetap pakai partial derivatif atau dia pakai covariant derivatif dari eh, super current-nya dia gitu. Oke, oke, ya. Mungkin super space kali ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi memang terima kasih. Yang memang pertanyaan yang menarik ini. Jadi sejauh yang saya tahu, mengkonstruk supercharge itu biasanya memang kita untuk apa namanya mengkonstruk yang global atau rigid supersymmetry biasanya. Hmm. Paling mudahnya. Nah, nanti kalau untuk yang lokal itu memang betul tadi kata Pak Ardian kita memperkenalkan kovarian derivatif. Tapi kovarian derivatifnya itu apa kalau untuk yang turunan di superspace-nya itu dia masih parsial yang bagian apa namanya superspace koordinat. Tapi kalau yang bagian apa namanya space time-nya itu dia Hmm. diganti jadi dari parsial ke kovarian derivatif gitu. Betul seperti itu. Tapi memang apa namanya perumusan yang paling mudah untuk di berbagai dimensi ya, untuk dimensi yang tinggi gitu, terutama di atas 4. Pada umumnya orang lebih mudah menggunakan representasi medan dibanding dengan menggunakan representasi apa namanya supercharge gitu ya, paling mudahnya, terutama untuk local supersymmetry gitu. Tapi tetap ada itu super charge-nya itu untuk yang di Iya, super supercharge-nya itu di lokalnya ada. ya. Iya super charge-nya. Kalau di Karena empat saya dimensi hmm, di bukunya Westbagger sih memang sudah ada ya dikonstruk di situ. Di bukunya Julius West dan Jonathan Baker itu yang n sama dengan satu tapi di 4 dimensi. Nah, tapi kalau di higher dimensional, misalkan di 10 dimensi atau di 11 dimensi, setahu saya orang itu mengkonstruk kalau untuk yang lokal ya itu dia dengan field representation ya, tidak dengan apa namanya super space dia. Tapi kalau kalau di 4 dimensi bisa. Nah, Werner 6 itu dia mengkonstruk supercharge itu dia untuk yang global dia, untuk yang global, bukan yang lokal. oh gitu. Ya, Terima kasih Pak Bobi. ya sama-sama. Eh, Ya kalau ada pertanyaan dari yang lain silahkan bisa ketik di chat atau raise hand. Oh ini ada pertanyaan di chat dari eh, Akmal Ferdian. Ya, Ya ingin bertanya Prof. Bobi bagaimana pendapat Bapak tentang tidak terlihat atau tidak terdeteksinya super particles
hingga saat ini di 14 TV di LFC. Ya, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Akmal. Oke, jadi seperti yang istilahnya, eh, jadi gini, model supersimetri yang secara fenologis dipakai itu adalah model supersimetri breaking gitu. Jadi dia itu rusak supersimetrinya. Dan ini yang menyebabkan partikel-partikel subpartner itu menjadi sangat-sangat berat atau sangat masif gitu ya. Nah, karena dia itu tidak terdeteksi apa namanya pada energi sekarang ya, ini kan sekitar 1 tera ya yang di HC ini. Jadi artinya bahwa superpartner itu masanya itu jauh di atas dari Large Hadron Collider gitu. Apa istilahnya? Argumentasinya seperti itu. Kenapa dia tidak terdeteksi? Gitu. Jadi dia istilahnya masih hidden gitu, masih tersembunyi gitu. Jadi kalau dia itu energinya sangat cukup ya mungkin di sekitar 10 pangkat 16 misalkan mungkin elektron volt ya atau sekitar berapa nih? Seribuan seribuan tera gitu ya. Itu mungkin bisa gitu ya. Mungkin ya itu juga. Jadi apa diharapkan itu bisa terdeteksi. Tapi untuk energi saat ini itu tidak bisa karena diduga superpartner itu masanya jauh di atas dari skala energi sekarang yang sekitar 10 tera itu. 10 tera elektron volt. Kira-kira itu. Ya, baik. Ya, Apakah sudah puas dengan jawabannya, Pak Akmal? Atau yang lain ingin itu ada yang bertanya, raise hand itu. dipersilahkan. Oh, ada yang resen. Ya, Bayu. Bayu ya. Ya. Mungkin bisa langsung open mute-nya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya pengen bertanya awam ini Pak. Tadi Ya. kan ada apa susi yang n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Iya. N sama dengan 1 itu apakah jumlah kopiannya partikel standar model ya? Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah baca di buku Susi ya, Demystified itu. Katanya kalau N sama dengan 2 itu teorinya itu non-chiral, Pak. Nah, Iya. kalau non-chiral ini kan eh, tidak sesuai seperti yang diamati oleh eksperimen, yang dimana eksperimen itu dalam hal ini standar model gitu mengkonstruk teorinya yang chiral. Nah, Iya. kemudian pertanyaannya motivasinya untuk n sama dengan 2 ini apa gitu Pak? Kalau tidak kita apa namanya tidak bisa dihadapkan nanti menghasilkan teori standar model di low energy gitu Pak. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang terkait dengan pertanyaan pertama itu apa ya? Sorry, saya kelupaan. Tadi maksudnya fokus ke pertanyaan kedua. Kalau di N sama dengan 2, N sama dengan N ini jumlah jumlah super partnernya begitu, misalnya N sama dengan 1 itu ada 1 kopi, N sama dengan itu ada 2 kopi begitu. Maksudnya apa gitu atau enggak Pak? iya. Iya. Jadi analog mirip seperti itu tuh mirip. Jadi misalkan gini, eh di sini ya. Jadi itu bisa dilihat dari ininya. Ini yang paling mudah yang ini lah. Jadi misalkan kalau di N sama dengan 1 ya, misalkan nih, itu faktor multiplet itu cuma ada medan gauge dengan 1 fermion. Kemudian di multiplet chiralnya atau skalarnya itu ada 1 fermion dengan 2 skalar gitu. Jadi N sama dengan 2 itu paling mudah melihat dari ininya aja, jumlah fermion superpartnernya gitu. Di multiplet vektor itu dia ada 2. Misalkan seperti itu. Kemudian di permultiplet juga di sini fermion itu ada 2. Kemudian juga kalau kita lihat di apa namanya di supergravity di multiplet gravity ya, kalau multiplet gravity di N sama dengan 1 itu cuma gravity dengan gravity no.
gravitoninya 1. Sedangkan di N sama dengan 2 itu gravitinonya itu ada 2 gitu. Jadi bisa terlihat supercharge itu dari fermion superpartnernya gitu. Indeksnya bisa terlihat dari situ. Ada 2 buah. Itu yang pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang keduanya terkait dengan masalah alasan membangun N sama dengan 2. Jadi sebenarnya betul, memang seperti yang kata Pak Bayu bilang, bahwa N sama dengan 2 itu sifatnya tidak chiral. Itu terlihat dari yang di hypermultipletnya saja. Dia tidak chiral. Chiral itu maksudnya dia geometrinya kompleks gitu ya. Kalau di chiral dia tidak, terutama di hypermultiplet gitu. Nah, biasanya nanti kalau untuk apa istilahnya supaya jadi N sama dengan 2 rusak ke N sama dengan 1, itu nanti yang disebut namanya solusi BPS atau partial breaking. Jadi nanti yang apa hypermultiplet ini nanti terbagi 2, ada yang bagian rusak, ada yang tidak rusak. Nah, karena dia itu ada residual N sama dengan 1, maka nanti apa namanya geometri color-nya itu jadi produk dari apa namanya medan vektor gauge-nya ini multiplet vektor dengan yang hypermultiplet ini tereduksi jadi chiral namanya kalau dia sama dengan 1. Jadi dia ada partial breaking N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Jadi dia tidak murni N sama dengan 1. Itu kalau ke fenomenologi. Nah, nanti kalau misalkan mau masuk ke fenomenologi, berarti nanti N sama dengan 1 dirusak lagi ke N sama dengan 0 jadinya. Jadi bisa dikatakan ada 2 skala Susi breaking gitu. Ada dua skala energi pengerusakan supersymmetry breaking gitu. Jadi dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 dengan N sama dengan 1 ke N sama dengan 0 gitu. Kalau kita mulai dari N sama dengan 1, supersymmetry breaking-nya itu scale-nya itu cuma 1 gitu. Jadi memang betul apa namanya N sama dengan 2 ini bisa dikatakan tidak menarik secara fenologis, tapi orang bisa menarik dari fenologis itu N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 gitu, dengan partial breaking. Jadi residual supersymmetric-nya itu itu ada sifat chiral di situ. Di residualnya gitu. Kemudian, nah yang lain lagi, kalau dia itu murni N sama dengan 2, itu memang tidak menarik secara fenologi, tapi menarik secara matematik. Yang salah satunya itu terkait dengan mirror symmetry conjecture yang tadi saya sudah ceritakan gitu ya. Nah, ada satu lagi yang disebut namanya cyberquotient theory. Jadi cyberquotient theory itu dia digunakan untuk mempelajari yang disebut namanya four-dimensional symplectic geometry. Jadi ada yang disebut namanya Thom conjecture di symplectic geometry. Nah, apa namanya? Cyberquotient theory itu dia mengeneralize Thom conjecture. Nah, itu yang menarik di matematik di situ. Mungkin itu kurang lebih yang saya bisa jawab, ya mudah-mudahan bisa puas gitu dengan jawabannya. Itu sejauh yang sependek yang saya tahu. Oke, makasih Pak. Berarti tetap ada mekanisme untuk kita ke N sama dengan 1 ya Pak ya? Ada. Itu yang disebut partial breaking. Ya, itu ada BPS solution namanya. Nah, kebetulan untuk yang partial breaking N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 itu sudah dikerjakan ya oleh banyak orang sih ya, tahun 96-97 untuk vakum yang sifatnya dasar lah, yang disebut namanya moduli space. Nah, kita dengan Pak Ardian, saya dengan Pak Ardian juga dengan ada satu mahasiswa Emir ya, mahasiswa S3, kita juga mau mengkonstruk yang lebih umum. Partial breaking itu karena itu merupakan solusi BPS gitu ya. Jadi kita sudah lagi bukan meninjau di moduli space, tapi di lebih ini lagi yang disebut namanya solusi domain wall.
itu masih ongoing work, ongoing. Oke, mungkin itu